Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 5 Mei 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes, bab 6 ayat 44 sampai 51. Kita diingatkan bahwa Tuhanlah yang memanggil kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang selalu berinisiatif memanggil kami. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami agar selalu sensitif mendengarkan suara-Mu dan dengan penuh semangat mengikuti perintah dan ajaran-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhanlah yang memanggil kita. Begitu banyak cerita dalam kitab suci yang mengisahkan inisiatif Tuhan dalam memanggil manusia untuk menjalankan misinya. Kita ingat panggilan Abraham, kita ingat panggilan David, kita ingat panggilan Maria Bunda Yesus Kristus, kita ingat panggilan Yusuf suami Maria, kita ingat panggilan murid-murid pertama Yesus Kristus. Kita ingat panggilan Paulus yang lagi dalam perjalanan menuju Damaskus, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana dengan panggilan kita sendiri? Apakah kita juga ingat bagaimana Tuhan memanggil kita untuk menjalankan misinya lewat profesi yang kita miliki sekarang? Entah sebagai orang biara, guru, dokter, perawat, pengusaha, dan lain-lain. Pasti masing-masing kita punya kisahnya sendiri-sendiri. Semoga panggilan Tuhan ini selalu kita jaga dan jalankannya dengan penuh tanggung jawab dan setia. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku." Pernyataan Yesus ini sungguh nyata dalam sejarah keselamatan kita, bahwa banyak orang yang dipanggil Allah untuk mengikuti Dia dan menjalankan misinya untuk menyelamatkan manusia. Karena mereka yang ditarik atau dipanggil Allah ngomel itu, "Mengapa saya? Saya tidak mampu, saya tidak tahu berbicara,
Saya tidak saleh, saya tidak fasih berkata-kata. Kita ingat Moses sewaktu ia dipanggil Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Sewaktu mengeluh karena dia tidak fasih berbicara dan beradu argumentasi. Tuhan meneguhkan dia, katanya, jangan cemas apa yang engkau katakan. Akulah yang akan berkata-kata. Aku akan meminjam mulutmu untuk berkata-kata. Sewaktu Moses meminta Tuhan untuk dijadikan Harun, saudaranya, supaya memimpin orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan berkata, aku menginginkan engkau, bukan Harun. Harun akan menyertai engkau. Itulah Tuhan. Kalau dia sudah merencanakannya, maka rencananya pasti akan terjadi. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, hayatilah dan amalkanlah profesi kita masing-masing saat ini. Panggilan hidup yang kita jalankan sekarang ini sesungguhnya adalah bentuk-bentuk rencana dan kehendak Tuhan bagi kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena itu jalankanlah panggilan itu dengan penuh tanggung jawab dan penuh kesetiaan. Percayalah selalu bahwa Dia yang memanggil, Dia pula lah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sebaliknya, ciptakanlah selalu relasi yang baik dengan Tuhan yang memanggil kita. Dengan berdoa dan nyatakan perintahnya dalam perbuatan harian kita. Iman dan perbuatan kita pasti mendatangkan berkat berlimpah bagi kita. Kita berdoa. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan menyadarkan kita akan tanggung jawab kita sebagai orang yang dipanggilnya. Dan kita pun selalu setia dan tekun menghayati dan menjalankan tugas panggilan kita. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus mereka yang sakit. Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.